Oke, selamat pagi Bapak Ibu mahasiswa yang saya hormati. Saya mohon maaf karena minggu yang lalu saya tidak bisa mengajar karena saya kena serangan vertigo sejak hari Jumat pagi, dan saya tidak bisa mengirimkan materi karena tidak bisa gerak oleh karena serangan vertigo. Nah, pada pertemuan siang hari ini saya akan membahas atau kita akan membahas tentang membuat report atau membuat record set, ya. Bagaimana kita mengambil data dari basis data lalu kita menampilkan di browser. Kalau pada minggu sebelumnya atau materi sebelumnya, bagaimana kita dari form kita memasukkan data ke basis data kita. Ya, caranya kita seperti pertemuan yang lalu, kita buat halaman baru, file, new, lalu create, ya. Lalu kita simpan dulu filenya dalam extension PHP, ya. Nama filenya jangan lupa kita tempatkan di folder yang sama. Lalu kita beri nama daftar BK tamu. Ya, dia secara otomatis akan tersimpan pada site manager kita. Lalu kita beri nama atau judul di halamannya daftar buku tamu, ya. Nah, perhatikan di sini. Kalau ini belum aktif, tapi kalau Anda sudah melaksanakan atau membuat koneksi database, maka dia sudah muncul di sini, ya. Nah, kalau pada pertemuan yang lalu, materi yang lalu kita membahas tentang bagaimana melakukan koneksi database, maka pada minggu ini kita buat bindings, ya. Kita buat binding atau kita buat record set, ya. Anda klik di sini, lihat di sebelah kanan layar monitor saya, pergerakan kursor di situ ada binding, ya. Anda klik binding, ini saya kecilkan dulu, ya. Ya, di sini ada binding. Nah, ini minta maaf, kita simpan filenya dalam bentuk PHP supaya dia bisa terkoneksi, ya. PHP. Mengapa harus PHP? Karena kita menggunakan server teknologinya yaitu MySQL dan PHP, ya. Ya, sudah muncul. Anda lihat di sini sebelah sini. Lalu Anda pilih tanda tambah atau tanda plus pada binding ini, ya. Klik. Lalu Anda pilih record set query. Name, di situ Anda tuliskan key BK tamu, ya. Apakah harus ada key di depan, Pak? Tidak perlu, sebenarnya name-nya terserah Anda. Lalu di sini connection name-nya kita pilih nama koneksi yang kita buat pada pertemuan yang lalu. Ya, jadi ini adalah pertemuan-pertemuan yang lanjutan. Nah, maka muncul tabel atau entitas yang kita sudah kerjakan pada pertemuan yang lalu. Jika Anda hanya ingin menampilkan beberapa daripada field Anda boleh pilih dan tekan Shift. Ya, Anda lihat kalau tekan Shift pada keyboard Anda, nah, misalnya komentar kita tidak tampilkan. Nah, tapi pada latihan ini kita akan menampilkan semua kolom. Oke, lalu Anda pilih Oke, ya, muncul record set. Oke, nah, lalu kita akan membuat tampilannya, ya. Bisa kita langsung drag masuk ke area kerja, gini.
Tapi bisa juga dengan cara yang lain. Kita menempatkan dengan cara yang lain ya. Maka kalau Anda browse di basis ini pada kita langsung drag masuk ke halaman kita. Anda lihat di monitor saya. Jika kita tampilkan di browser kita, maka akan muncul seperti Anda lihat di sini. Ya. Nah, daftar buku tamu. Ini kan data minggu yang lalu ya. Nah, tapi pada latihan ini saya akan menghantar kita untuk membuat dengan cara yang berbeda. Anda pilih insert, application, oke. Lalu Anda pilih recursive tagging. Dynamic data, lalu Anda pilih dynamic table. Ya. Di sini pada satu halaman kita mau tampilkan berapa data? Misalnya 5. Anda pilih recurset-nya yang kita baru punya satu recurset. Apakah muncul garisnya atau tidak? Kalau 0, angkanya di sini 0, maka tidak muncul garis pada tabelnya. Tapi kalau 1, maka muncul garis pada tabelnya. Misalnya pada latihan ini saya pilih 1. Oke. Maka akan lihat di monitor saya seperti ini. Artinya data Anda akan ditampilkan sebanyak 5 record untuk satu halaman ya. Telepon. Gitu ya. Nah, lalu coba kita tampilkan ini. Saya refresh di sini. Anda lihat. Oh, kita simpan dulu. File, save, lalu saya refresh. Ya, Anda lihat. Kalau kita refresh, kita tampilkan, maka datanya seperti ini. Kita sudah melakukan entrian data sebanyak 2 kali pada minggu yang lalu ya. Nah, saya akan menyegarkan lagi pikiran Anda dengan menampilkan data minggu yang lalu. Ya. Tadi daftar buku tamu PHP, minggu yang lalu kita membuat sebuah halaman namanya halaman BK tamu ya. Saya tampilkan halaman BK tamu pada minggu yang lalu yang sudah kita kerjakan. Saya tampilkan di browser. Ya, kita tampilkan di browser seperti di monitor saya. Lalu kita entry data yang kedua, ya. Data misalnya John Mesa. Ya. Alamat Jalan Kenanga. Oke. Lalu emailnya esau@yahoo.com. Telepon 083211 dan seterusnya ya. Komentar mantap misalnya gitu. Lalu saya masukkan data ke basis data. Saya entry lagi satu data. Mansur. Ya. Jalan Belimbing. Nomor 34. Email Mansur 23@gmail.com ya, 0911 ya, dan seterusnya ya. Komentar bolehlah ya. Ya. Sudah 5 berapa data yang masuk ini? Kita lihat ya, saya refresh datanya. Sudah 4 data yang masuk. Kita entry lagi. Kita entry 2 data lagi.
Retno Marsudi, Jalan Cendana, nomor 12. Email retno@gmail.com, ya. Telepon 093754, ya. Komentar bagus. Ingat bahwa di record set kita tadi kita menampilkan 5 data, 5 record pada satu halaman, ya. Sekarang saya entry, ini kalau saya refresh muncul 5, ya. 1 2 3 4 5. Nah, sekarang saya entry lagi data ke-6. Harusnya data ke-6 dia masuk ke halaman berikutnya. Rinto, Jalan Kendari, nomor 12, ya. Email rinto12@gmail.com, ya. Lalu telepon 083357 dan seterusnya, ya. Komentar bagus. Oke, saya kirim datanya. Waktu kita refresh di sini, datanya tidak muncul. Kenapa? Karena dia ada pada halaman berikutnya, ya. Nah, caranya maka kita harus membuat namanya navigation bar atau navigasi bar, ya. Nah, kita harus buat perintah di sini untuk membuat sebuah navigasi bar. Nah, tapi jangan khawatir, kita akan membuat navigasi bar secara otomatis, ya. Anda perhatikan, Anda tempatkan kursor di halaman daftar buku tamu, pilih insert, pilih PHP object, application object, lalu Anda pilih record set paging, ya. Lalu Anda pilih navigasi, record set navigasi bar, ya. Anda perhatikan. Oke. Nah, di sini Anda mau pakai teks atau image. Perhatikan record set yang kita pilih harus record set yang tadi kita buat di binding tadi, ya. Bindingsnya, ya. Boleh kita pakai image, maka dia hanya muncul anak panah. Tapi kalau mau pakai teks, maka dia akan muncul seperti monitor saya. Nah, Anda perhatikan. Lalu setelah itu di sini kan ada first, preview, next, dan last, ya. Sekarang saya simpan perubahannya, save. Lalu kita lihat coba di tampilannya, ya. Kita lihat. Kalau di sini saya refresh di sini. Oh, belum disimpan. Kita simpan lagi. Oh, sudah. Saya preview perubahannya. Lalu Anda lihat di hasil perubahannya, ya. Muncul sini next, maka dia muncul data ke-6. Kembali ke depan, Anda entry terus sampai datanya memenuhi data ke-12. Lalu Anda lihat perubahannya, ya. Sekarang kita kembali ke sini untuk lihat baris perintahnya di code-nya, ya. Sekarang saya tampilkan splitnya, Anda lihat. Lalu di sini, nah, di sini Anda lihat first ini Anda bisa ganti dengan bahasa Indonesia, misalnya awal. Artinya data kembali ke awal. Oke. Anda lihat preview. Lalu di sini preview Anda pilih data, merubah menjadi bahasa Indonesia selanjutnya. Preview itu kembali kalau tidak salah, ya. Kembali.
kembali, next, Anda ganti dengan selanjutnya, ya, dan last itu Anda rubah dengan akhir. Lalu Anda simpan. Maka Anda klik dulu, maka Anda simpan dulu perubahannya. Oke, lalu sekarang kita coba preview. Ya, kita lihat perubahannya seperti di monitor saya, ya. Kembali, selanjutnya kembali, ya. Oke, nah sekarang kita membuka halaman utama kita, index page kita. Kita buka index page, misalnya di sini kita tampilkan index page, lalu kita buat tombolnya, ya. Misalnya di bawah buku tamu kita kasih teks tombol lihat atau daftar buku tamu. Daftar buku tamu, ya. Anda lihat sini saya blok, lalu kita buat linknya seperti pertemuan sebelumnya. Kursor di sini, lalu kita link daftar buku tamu. Kita lihat di sini daftar buku tamu. Lihat BK tamu, ya, ini daftar BK tamu, tentu yang PHP, ya, bukan yang HTML yang tadi salah, ya. Oke, lalu jangan lupa target kita ke mainframe. Lalu Anda simpan perubahannya, save all. Oke. Nah, sekarang saya akan tampilkan, saya akan preview, lalu kita lihat perubahannya, ya. Ya, Anda lihat daftar buku tamunya. Oh, mohon maaf, saya tampilkan dulu, mungkin karena servernya belum jalan, ya. Sebentar. Oh, sebentar, saya akan jalankan localhost garis miring, kita lihat nama foldernya di htdocs, C, program file, exam, htdocs, ya. Ini nama foldernya, saya akan tampilkan di sini, ya. Localhost garis miring nama foldernya, enter. Ya, maka akan muncul seperti di monitor saya, ya. Selanjutnya kembali buku tamu. Nah, tadi tombol teksnya, sekarang kita bikin tombol teks linknya. Sekarang kita buat tombol link tombolnya, ya. Kita kembali ke sini, lalu saya taruh kursor di bawah, lalu kita buat tombol baru, insert media, lalu kita pilih flash button, lalu Anda masukkan, pilih button yang Anda tentukan, lalu daftar, maaf, kita kasih huruf besar semua biar seragam, daftar tamu, ya. Lalu di sini kita browse, linknya sama tentunya, kita kasih di daftar BK tamu, targetnya kita pilih target mainframe, lalu kita simpan, save. Oke, maaf, ya, ini hurufnya jadi berubah.
Kita lihat dulu tipe hurufnya. Sebenarnya tadi huruf O. Ini ya, be heavily red blue ya kan, be heavily red blue. Oh, italiknya dia terbuka, maka kita pilih yang Arial. Oke ya. Oke, Anda simpan, save all. Sekarang saya akan tampilkan di browser. Ya, apakah sudah ya, daftar tamu, buku tamu. Nah, sekarang kita entry lagi data dari halaman indeks kita. Kita beri tambahkan beberapa data. Rian, Jalan Damai, nomor 13, email mm@gmail ya .com ya, telepon 0 ya, komentar bagus, kita kirim datanya. Nah, sekarang kita lihat daftarnya, apakah datanya sudah masuk. Selanjutnya masuk datanya. Baik, teman-teman yang saya hormati, saya harapkan kita akan kuliah tatap muka secepatnya, supaya hal-hal yang mungkin bisa ditanyakan secara langsung atau melalui media daring. Tapi saya harapkan juga kita bisa kuliah daring jika semua tugas atau pekerjaan Bapak Ibu sudah sampai pada pertemuan kita, yaitu materinya tentang bagaimana membuat form dan menampilkan data yang ada di basis data. Nah, karena saya masih sedang dalam pemulihan, kita akan cari waktu untuk kita kuliah melalui media yang langsung ya, misalnya Zoom. Nah, teman-teman, hari Sabtu ini, tanggal 3 ini, saya belum bisa untuk kita kuliah secara langsung lewat Zoom, karena pada jam yang sama saya jadi saksi pernikahan ponakan saya di luar kota. Ya, harapan saya pertemuan kita yang berikutnya baru kita bisa melalui media Zoom. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang berpuasa, dan tetap jaga kesehatan. Tuhan pasti memberkati kita. Buat teman-teman yang puasa, puasalah dengan kusuk, beribadahlah, dan biarlah itu menjadi sesuatu yang memberkati keluarga, memberkati diri Bapak Ibu, membawa dampak bagi sesama kita, menjadi pemenang, dan akhirnya menjadi baru atau fitrah di akhir puasa Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.